Selamat malam, perkenalkan nama saya Evelyn Florencia, salah satu perwakilan dari kelompok yang berasal dari Binus University. Sekarang kami pengen wawancara atau ingin mewawancari Koko tentang teknologi digital apa yang digunakan oleh perusahaan Koko. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, Koko boleh mengenalkan diri dulu dan dari perusahaan apa? Selamat malam teman-teman dari Binus. Perkenalkan saya Brilian Vincentan, atau mungkin kalian bisa panggilnya Vincent aja. Saya dari Orang Tua Group, khususnya dari Business Unit Arta Boga. Nah, kalau untuk pekerjaannya sendiri, saya di bidang HR. Kalau aku mau nanya-nanya nih, kan zaman sekarang kan ada perkembangan teknologi di dunia modern. Kira-kira teknologi digital apa saja sih yang digunakan oleh perusahaan Koko di grup OT? Dan itu tuh tujuannya menggunakan teknologi tersebut apa ya kira-kira? Kalau untuk dibilang implementasi teknologi digital ya di perusahaan kita itu pasti tentunya banyak ya. Apalagi kita sekarang semua serba digital dan perkembangan teknologi itu sekarang udah serba canggih lah gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kita sendiri di Orang Tua Group, mungkin saya akan coba jelaskan dari bagiannya khususnya di HR-nya gitu ya. Kalau untuk di bagian HR-nya, pengembangan yang paling kita rasakan pastinya adalah di bagian interview-nya. Nah, contohnya kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya kita mau masuk sebuah perusahaan, kita masuk rekrutmen, tentunya ya kita kadang interview offline gitu ya. Tapi sekarang semenjak COVID, itu lebih tepatnya ya gara-gara COVID, kita di sini sudah mengembangkan yang namanya itu online interview, di mana itu salah satu bentuk teknologi digital yang kita pergunakan lah. Dulu kita juga cukup konvensional, di mana kita ada menyeleksi berkas-berkas karyawan itu semuanya by manual, di mana kita ada tim checkernya sendiri. Tapi kalau sekarang kita udah menggunakan teknologi, itu ada aplikasi internal kita di mana kita menyeleksi berkas-berkas karyawan, screening kandidat, itu semua kita udah by digital seperti itu. Kalau aku mau nanya nih, kira-kira pertimbangan apa saja sih yang membuat teknologi tersebut diadaptasikan? Misalnya kayak Koko bilang tadi ada teknologi internal tersendiri. Jadi apa sih yang membuat teknologi internal ini dipilih oleh perusahaan Koko? Oke, kalau dibilang untuk apa pertimbangannya gitu ya, kenapa kita mengimplementasikan teknologi digital itu, karena ya kita di sini seperti yang tadi saya sebutkan pertama, contoh kasusnya itu adalah kayak interview. Biasanya itu kan karyawan-karyawan atau kandidat-kandidat yang baru mau masuk tuh datang ke gedung OT ya, yang mana kita senasional kita kumpulkan. Tapi kalau semenjak sekarang, kita tuh udah istilahnya lebih fleksibel, kita mau interview dari mana aja, ketika kita perjalanan dinas gitu. Nah, apalagi kan kalau kita, kebetulan saya ini kan pegangnya cakupannya senasional. Kalau memang mau interviewnya tatap muka ya repot dong kalau misalnya saya harus keliling kota ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Tapi sekarang ya kita tetap masih ada memberlakukan hal tersebut, cuman ya frekuensinya lebih kurang. Karena kita kebanyakan sekarang itu menggunakan yang tadi, kita menggunakan platform-platform tertentu. Nah, kalau untuk dibilang pertimbangannya apa ya, pasti pertama itu dia bisa mengurangi atau bisa saving cost lah kita bilangnya. Karena kalau sekali PP pesawat untuk perjalanan dinas itu kan mungkin sekitar 3-4 juta, belum lagi penginapan hotel, uang makan dinas dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita interview ya kita cuman istilahnya harus by system, kita harus mengeluarkan waktu sedikit untuk mempelajarinya, kemudian kita harus membiasakan diri dengan program-program tersebut, kemudian kayak tadi untuk cara menerapkan aplikasi tersebut yang internal itu tentunya memang di awal sulit dan kita nggak terbiasa karena udah lebih suka yang manual. Tapi kalau sekarang pertimbangannya itu adalah itu lebih teratur dan lebih sistematis. Dan kalau untuk database kita, kalau secara online atau dibilang secara sistem kan lebih rapi, sama lebih dia hilang atau kececer, itu minimalisir resiko-resiko seperti itu. Halo Kak, perkenalkan sebelumnya nama aku Jessie. Aku izin untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira faktor apa sih yang mendorong dan menghambat implementasi teknologi digital di perusahaan? Oke, kalau dibilang faktor pendorong atau penghambat itu pasti ada beberapa ya. Contohnya kayak yang tadi itu pendorongnya itu ya karena kita terpaksa oleh keadaan gitu ya, dimana kita harus dipaksa untuk beradaptasi karena kita memang nggak bisa nih social distancing gitu. Mau nggak mau kita nggak bisa ketemu kandidatnya. Nggak mungkin dong kita butuh karyawan segitu banyak senasional tapi kita nggak ada rekrut seperti itu. Nah, mau nggak mau ya kita terpaksa harus belajar membiasakan diri dengan yang namanya itu Zoom atau mungkin Google Meeting. Yang awalnya kita bingung
bingung tuh gimana cara present, yang gimana cara interviewnya tanpa harus bisa ketemu orangnya langsung tuh pasti ada rasanya perbedaan seperti itu atau kejanggalan. Nah tapi sekarang kita ya mau nggak mau kita harus terbiasa gitu karena ada tuntutan pekerjaan dan juga ada faktor keadaannya gitu ya, force majornya. Nah kalau misalnya dibilang faktor yang menghambatnya apa, ya pasti di sini kita orang tua grup itu perusahaannya sudah cukup lama. Jadi kita di sini banyak sekali bisa dibilang karyawan-karyawan yang cukup senior yang usianya sudah cukup lanjut ya untuk 40 up ke atas. Nah dimana kalau untuk mereka itu kan bisa kita bilang nggak seperti kita ya yang masih muda dan juga kita lahir tumbuh berkembang tuh bersama dengan teknologi gitu. Nah kalau kita kan pencet-pencet dikit, belajar-belajar sedikit kita ngerti. Istilahnya kita learning by doing. Nah kalau misalnya mereka itu nggak bisa, mereka tuh harus diarahin, dibikin tutorial, harus diajarin, dipraktikin di depan mata mereka. Dan itu nggak bisa cuman sekali mereka langsung ngerti. Nah jadi banyak sekali sistem yang kita update terus, versi-versinya berkembang terus. Ya mau nggak mau mereka yang awalnya nggak ngerti, mereka juga harus terpaksa ngerti. Cuman ya kendalanya atau penghambatnya pasti adanya penolakan. Dimana kenapa kok semuanya jadi by system? Karena masih ada sebagian orang yang merasa kayaknya by manual lebih oke, seperti itu. Ada nggak sih kira-kira teknologi digital yang saat ini belum diadaptasi atau baru dalam proses perencanaannya, dan alasannya kira-kira kenapa? Nah, jadi kalau untuk dari kita sendiri, sebenarnya udah cukup banyak teknologi-teknologi yang kita adaptasi. Cuma kalau ditanya ada yang masih belum, pasti tentunya ada gitu ya. Contohnya yang pertama itu, kalau balik lagi ya dari sisi HR-nya, teman-teman mungkin tahu yang namanya itu CV ATS. Tahu nggak? Ya CV yang mungkin kita di situ nggak boleh ada foto, nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada barcode, grafik dan segala macamnya. Jadi itu pure cuma tulisan aja. Mungkin ada teman-teman lihat kalau di CV yang seperti itu. Nah itu gunanya apa? Itu gunanya untuk mempermudah kita dari tim recruiter atau tim HR, dimana kita ketika menyeleksi karena kita tuh nggak perlu pusing-pusing kayak contoh. Dia belum lulus S1 atau mungkin pendidikannya kurang, IPK-nya dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita by ATS itu, kita udah ada sistemnya di mana kita bisa langsung screening. Nah, jadi kalau kualifikasinya jadi ada AI-nya sendiri untuk bisa mengsortir itulah gitu. Jadi terseleksi sendiri ini lolos atau tidak dengan kualifikasinya kita seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya kenapa itu tidak diaplikasikan, itu kita juga punya pertimbangannya. Nah, memang itu selain mempermudah kita, tapi itu juga ada kekurangannya, di mana kita kan di sini kalau saya bisa jelaskan sedikit untuk Arta Boga Cemerlang itu kita adalah perusahaan yang tombak utama itu adalah tim sales atau penjualan karena kita distributor. Nah, oleh karena itu kita di sini ya kalau sales itu ya pasti kita butuh orang yang kadang lihat penampilan rapi, bersih gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau lihat dari CV-nya untuk kita interview, pasti tentunya kita lihat ada profilnya, ada wajahnya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk ATS itu, CV-nya tuh nggak boleh ada foto. Nah, jadi mungkin itu sedikit, ya salah satu faktor penghambat kenapa kita tidak mengimplementasikan hal tersebut. Tadi kan Koko udah jelasin nih kayak implementasi tentang teknologi digital yang digunakan di orang tua grup, terutama di HR-nya. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang kayak bikin orang tua grup tuh sulit untuk menggunakan teknologi digital ini? Nah, kalau untuk dibilang apa faktor yang membuat sulit, pasti ada ya. Dimana kita di sini kan balik lagi kita orang atau karyawan yang ada di perusahaan kita itu cukup banyak dan itu kita tersebar seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya untuk kayak kita yang tadi saya bilang banyak perubahan, perkembangan, adjustment seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang di setiap wilayah itu kita ada kadang perbedaan jam, kadang ada perbedaan tata bahasa, kemudian pemahaman, kemudian juga masalah komunikasi tentunya karena jarak jauh. Nah, itu tentunya banyak sedikit banyak adalah memengaruhi di mana kita penyebaran informasi. Karena apa-apa di pusat itu minggu ini kita kadang bisa terapkan sistem oh ya nanti pergerakannya seperti A, B gitu. Nah tapi nanti untuk per minggu depan bisa saja sudah berubah dan juga dengan skema yang baru. Nah otomatis dari wilayah yang barusan adjust, baru mulai menerapkan, mulai belajar, tiba-tiba dia udah harus diubah lagi nih workflow-nya seperti apa. Nah itu tentunya pasti akan menghambat kinerja kita.
mungkin pertanyaan selanjutnya tuh akan bergeser sedikit dari divisi HR. Kira-kira kegiatan marketing atau sales apa saja yang berhubungan dengan teknologi digital yang diterapkan oleh perusahaan orang tua? Kalau untuk kegiatan sales marketing ya tadi ya, mungkin saya sedikit jelaskan kalau secara online-nya kali ya, berarti kalau teknologi digital, di mana kita di sini itu memang banyak sales atau merchandising atau mungkin tim marketingnya itu bergeraknya masih secara offline, di mana mereka melakukan kunjungan, approach ke customer, ke business owner seperti itu. Nah, cuman kalau untuk dibilang secara online-nya atau menggunakan teknologi digitalnya ada. Jadi kita di sini ada sebuah divisi khusus atau tim khusus, namanya itu telemarketing staff seperti itu, atau telemarketing lah, telesales, di mana mereka itu menggunakan website kita. Jadi ada www.artaboga.com, di mana dari situs ini kita bisa mempromosikan, menjual secara online. Jadi nanti kita, karena kita cabangnya ada di seluruh Indonesia, depo, kantor wilayah, kemudian ada agen, jadi persebaran produknya itu sangat-sangat merata lah, bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau memang kita by website, kita beli atau purchase dari sana, ya bisa kita antarkan ke seluruh Indonesia seperti itu. Meskipun kita ya contoh produknya mungkin ya consumer goods ya, kayak ada minuman alkohol, kalau teman-teman tahu mungkin kayak ada anggur merah OT, Bir Pros, Singaraja, atau mungkin makanan-makanan yang ringannya kayak Tenggo, Ups, Fulo seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang ya itu produk-produk yang banyak dibutuhkan masyarakat, dan sekarang nggak cuma lewat kayak Shopee atau lewat kayak Tokopedia gitu-gitu, tapi sekarang kita udah punya websitenya sendiri gitu. Jadi bisa dibilang harga-harga barangnya enggak harga-harga barang reseller yang udah dinaikin, dan itu lebih murah tentunya. Nah, kok untuk next questionnya, kalau boleh tahu nih, perusahaan Koko ini yang OT ini dia mengambil keputusannya dari data apa aja sih kok, kalau boleh tahu? Jelasin sedikit dari kepersonaliaannya dulu kali ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil data kepersonaliaan, di mana contoh kayak penambahan manpower, misalnya di penjualan di kota A, kita butuh tiba-tiba nambah 10 orang kayak gitu. Tentunya kita perlu ada pertimbangan data penjualannya dulu, di mana omsetnya seperti apa, kemudian terkait dengan transaksi atau histori penagihannya seperti apa, pembayarannya bagaimana, kemudian prospek untuk penjualan di sana itu seperti apa. Karena balik lagi, kita di perusahaan itu kita nggak bisa hanya asal-asalan langsung, oh saya mau nambahin 10 karyawan di sini, tolong carikan gitu tim HR-nya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus ada rasionya. Biasa kita ada perhitungan. Jadi kayak berapa karyawan front office, yang mana mereka sales atau lain sebagainya. Nah, berapa sih rasionya dibandingkan dengan karyawan back office-nya seperti itu. Kalau misalnya back office itu kita sebutnya istilahnya kayak tim manajemen lah ya, kayak finance, accounting, HR, kemudian kayak logistik, itu kita bagian back office-nya. Sedangkan kalau untuk front office-nya ya tadi sales, marketing, kemudian merchandising. Nah, jadi itu ada rasionya, hitungannya itu 1:3. Nah, kalau memang ternyata ada penambahan karena ada pelebaran struktur, pelebaran divisi, atau mungkin kita melihat pertumbuhan ekonomi